Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai cara mengembangkan bakat di berbagai bidang. Nah, cara mengembangkan bakat di berbagai bidang ini terdapat 3 tips utama, yaitu yang pertama, cara mengembangkan beberapa bakat dengan cara berlatih. Yang kedua, membentuk pola pikir yang bermanfaat menggunakan bakat. Dan yang ketiga, cara mengembangkan kemampuan yang dibutuhkan. Nah, bagi teman-teman yang ingin sekali nih mengembangkan bakat yang dimiliki, atau wah saya nggak pengen nih cuma punya satu bakat, saya ingin punya bakat lain, boleh banget nih ngikutin tips ini. Oh iya, tips ini saya dapat juga dari WikiHow ya. Bagi teman-teman yang ingin tahu lebih banyak atau ingin baca lebih lanjut, boleh banget nih link WikiHow-nya saya taruh di kolom deskripsi. Bisa teman-teman langsung buka ya. Oke, kita akan menuju ke tips yang pertama. Nah, tips utama yang pertama yaitu kan mengembangkan beberapa bakat dengan cara berlatih. Nah, caranya apa aja sih? Yang pertama, kita perlu sisihkan waktu untuk berlatih. Apapun keterampilan yang ingin kita kuasai, kita perlu berlatih secara teratur. Nah, agar kita mampu memanfaatkan waktu secara maksimal, kita perlu berfokus pada hal-hal yang ingin kita pelajari. Misalnya, kita perlu luangkan waktu berlatih 2 keterampilan ya. Misalnya 2 keterampilan masing-masing 40-45 menit setiap hari selama 1 bulan. Nah, jangan khawatir jika sesekali kita tidak sempat berlatih. Jika kita berlatih hampir setiap hari selama 1 bulan, kita sudah memanfaatkan kurang lebih 20 jam untuk berlatih intensif guna mengembangkan bakat yang ingin kita kembangkan tersebut. Nah, contoh yang kedua, cara yang kedua maksud saya yaitu dengan cara memanfaatkan bakat sebaik mungkin. Misalnya, kita perlu melakukan refleksi untuk menentukan keterampilan yang ingin kita kembangkan sesuai bakat yang kita miliki. Kita perlu menentukan target spesifik yang ingin kita capai setiap kali berlatih. Kita lakukan tugas atau aktivitas berulang-ulang sebanyak mungkin sampai kita menguasai dengan baik kegiatan yang ingin kita capai tersebut. Misalnya seperti contoh, jika kita ingin meningkatkan keterampilan berolahraga voli gitu misalnya, kita perlu menentukan teknik paling mendasar yang harus kita kuasai, lalu kita perlu mengalokasikan waktu 45 menit hanya untuk melatih teknik tersebut. Nah, kemudian kita juga perlu berlatih secara konsisten dan persisten. Dengan cara kita perlu membiasakan berlatih pada waktu yang sama setiap harinya. Kemudian kita pelajari keterampilan yang didukung oleh kedua bakat yang ingin kita kembangkan secara bersamaan. Kita perlu membiasakan melatih bakat pertama diikuti dengan bakat yang kedua secara berurutan. Misalnya, begitu kita setelah kita sampai rumah nih, setelah berlatih voli setiap paginya, kita bisa melanjutkan dengan melatih keterampilan bermain gitar sampai siang hari, seperti itu. Dan kegiatan itu bisa kita lakukan secara berulang setiap harinya. Kemudian kita kembangkan 2 bakat yang sangat berbeda ini agar aktivitas harian kita itu lebih variatif dengan menerapkan saran yang sebelumnya, yaitu dengan cara setelah kita pulang dari latihan bermain voli tadi, kita bisa langsung latihan bermain gitar, baru kita bisa melakukan aktivitas lainnya. Nah, kemudian tips yang selanjutnya yaitu dengan cara menghindari pengalihan perhatian selama berlatih. Jadi kita perlu mengalokasikan waktu khusus untuk berlatih dalam jadwal harian yang telah kita tentukan tadi, dan kita manfaatkan waktu tersebut sebaik-baik mungkin. Nah, kita bisa menghentikan dering ponsel sebelum berlatih. Kemudian kita pastikan
tidak melihat gawai kecuali amat sangat diperlukan saat berlatih. Dan jika kita berlatih bisa dengan sambil menggunakan musik. Kemudian tips yang kedua itu apa sih? Tips yang kedua itu dengan cara membentuk pola pikir yang bermanfaat, mengembangkan bakat kita. Nah, caranya yaitu dengan cara kita perlu menghilangkan pikiran negatif. Misalnya kita perlu mengatasi rasa takut untuk menumbuhkan keberanian. Saat kita bermain volley, kita misalnya takut terkena bola, nggak perlu takut. Atau saat bermain gitar kita takut jari kita terluka karena senar gitarnya itu sangat sakit ya kalau terkena tangan, terkena jari. Jadi nggak perlu takut karena latihan itu memang butuh perjuangan. Nah, selanjutnya itu tips yang terakhir yaitu dengan cara mengembangkan kemampuan yang kita butuhkan. Nah, caranya yang pertama, kita pantau progres yang tercapai. Jika ada indikator konkret yang membuktikan bahwa kita berprogres, misalnya bermain gitar, kita bisa terus berlatih dengan cara memainkan lagu yang kita gemari misalnya. Nah, kita juga perlu menyisihkan waktu untuk beristirahat. Jangan sampai dalam waktu 1 bulan itu kita terus berlatih tapi tidak beristirahat. Mungkin kita perlu menyisihkan waktu istirahat 1 hari dalam seminggu. Nah, langkah ini itu diperlukan agar kita bisa berlatih dengan baik sama 1 minggu mendatang. Nah, kemudian kita perlu ingat juga bahwa latihan dan kegigihan lebih penting daripada bakat alami. Nah, misalnya kita minder nih sama teman kita. Wah, teman kita anaknya keturunan musisi, keturunan artis, keturunan seniman. Wah, saya kalah jauh nih sama teman saya gitu misalnya. Nggak usah minder, nggak usah takut, karena walaupun misalnya teman kita itu keturunan orang-orang berbakat, misalnya keturunan seniman, tapi kalau mereka nggak pernah melatih bakat mereka, maka mereka hanya sekedar keturunan seniman tapi bakatnya kurang terasah. Bahkan kalau kita lebih sering melatih bakat kita, walaupun kita bukan dari keturunan seniman, kita bisa jadi lebih berbakat, lebih hebat daripada teman kita yang keturunan seniman. Dan selanjutnya kita perlu mengembangkan bakat yang kita minati. Jangan memilih mengembangkan bakat yang kita sendiri kurang minati, karena hal tersebut akan menyulitkan diri kita sendiri. Dan kemudian tips yang terakhir yaitu kita perlu meluangkan waktu untuk membaca. Manfaat utama membaca adalah memancing keingintahuan dan membuat kita termotivasi untuk mencari tahu cara baru, mengembangkan bakat atau menemukan bakat baru yang ingin kita kembangkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan 3 orang dari teman-teman untuk bertanya. Dan apabila nanti penanya yang beruntung akan mendapatkan door prize dari saya berupa nanti ada door prize dari saya yang akan saya bagikan kepada teman-teman yang beruntung. Baik, teman-teman, saya persilakan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadia Rahma dengan NIM 120161908. Izin bertanya kepada April. Jika saya belum tahu bakat yang saya miliki, adakah tips atau saran gitu dari April nih untuk saya gitu? Makasih. Halo April, saya Raka Satria
dengan NIM 12016190038. Saya ingin bertanya, bagaimana jika semisal saya memiliki bakat yang sebenarnya menjanjikan, akan tetapi karena kesulitan ekonomi, saya tidak dapat mengasah bakat saya lebih dalam, dan hasilnya saya mencari bakat yang lain. Sebenarnya bakat tersebut saya tidak menyukainya, tetapi saya bisa mempelajarinya dengan lebih murah. Tetapi bakat ini tidak begitu menjanjikan di masa depan. Itu bagaimana ya, April? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Putri dengan NIM 12016190015. Izin bertanya, bagaimana jika bakat yang kita tekuni ditentang oleh orang tua kita, dan orang tua kita malah menyarankan kita untuk menggeluti bakat yang lain, padahal bakat yang sedang kita miliki itu sudah sesuai dengan minat kita. Bagaimana sikap kita sebagai anak akan hal tersebut? Terima kasih. Oke, selanjutnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan saya pertanyaan. Sudah saya tampung 3 pertanyaan. Yang pertama pertanyaan dari Fadia, mungkin akan langsung saya jawab. Pertanyaannya itu mengenai apa yang dapat kita lakukan apabila kita sendiri belum mengetahui secara pasti bakat yang kita miliki. Seperti itu. Jadi saya punya beberapa tips untuk Fadia yang mana mungkin masih bingung bakat yang Fadia miliki itu apa. Jadi padahal sebenarnya Fadia ingin mengembangkan bakat Fadia secara lebih lanjut, atau ingin mengembangkan banyak bakat dalam diri Fadia gitu, tapi Fadia sendiri belum mengetahui bakat apa yang diinginkan, seperti itu, yang dimiliki, seperti itu ya. Jadi berikut saya berikan beberapa tips untuk mengetahui bakat yang ada pada diri kita sendiri. Yang pertama, kita mungkin bisa menemukan hal-hal yang kita suka, kemudian kita cari hal-hal yang bisa kita kerjakan. Jadi saya suka bermain musik, saya suka bermain voli, atau saya suka bermain bulu tangkis. Nah, tapi hal-hal yang saya sukai itu bisa nggak sih saya kerjakan, dan sekiranya bisa saya kerjakan, mungkin itu bisa jadi bakat yang kita miliki. Nah, kemudian kita bisa menanyakan nilai keterampilan yang ada pada diri kita kepada orang lain. Misalnya saya suka bermain bulu tangkis, seperti itu. Nah, menurut teman saya gimana sih nilai bulu tangkis saya, sudah bagus apa belum, atau mungkin kalau agak lumayan, itu juga bisa jadi bakat kita yang terpendam dan bisa kita kembangkan. Nah, kemudian kita cari apa hal yang sering dibicarakan, kemudian kita amati hobi kita sehari-hari, kemudian kita cari pengalaman kita, misalnya di masa lalu waktu sekolah kita sering diajak bermain bulu tangkis atau bermain voli atau bermain gitar, seperti itu. Mungkin itu bisa jadi bakat kita juga ada di situ. Kemudian kita ikut tes bakat, misalnya kita ke suatu lembaga yang dimana di situ menyediakan tes bakat, mungkin kita bisa mengikuti tes bakat tersebut dengan, atau di ajang pencarian bakat biasanya kan ada, kita bisa tes bakat kita di situ. Nah, kemudian kita juga bisa cari poin plus atau kelebihan yang ada pada diri kita. Nah, di situ kita juga bisa menemukan bakat kita, bakat terpendam kita di situ dengan cara itu tadi, beberapa tips yang saya berikan. Semoga dapat bermanfaat ya, Fadia.
Baik, selanjutnya pertanyaan dari Dinda Putri ya, tentang bagaimana jika bakat yang kita suka, yang kita miliki ditentang oleh orang tua atau tidak disetujui oleh orang tua, dan sikap kita menanggapi hal tersebut sebagai anak. Jadi mungkin saran saya kepada Dinda, boleh kita mengikuti keinginan orang tua asal keinginan orang tua itu sesuai dengan minat kita di situ atau tidak. Kalau kita tidak minat terhadap hal itu, saya rasa kegiatan kita itu akan sia-sia seperti itu. Jadi tidak sepenuh hati dalam menjalankannya, maka kegiatan itu akan terasa sangat berat bagi kita, dan belum tentu nantinya kita akan terjun dalam hal tersebut. Jadi kalau misalnya Dinda ini punya bakat bernyanyi seperti itu, tapi sama orang tuanya tidak diperbolehkan bernyanyi, mungkin Dinda nanti bisa membuktikan kepada orang tuanya bahwa wah, saya bisa nih ikut kompetisi nyanyi dan saya bisa masuk finalis atau bisa masuk 10 besar atau bahkan bisa 3 besar. Nah, itu kita langsung buktikan aja sama orang tua kita. Wah, saya bisa di sini loh, Bu. Ya, jadi kita tunjukkan seberapa besar bakat kita dan seberapa besar keinginan kita untuk meraih bakat tersebut atau menggeluti bakat tersebut. Mungkin itu bisa menjadi tips yang bisa digunakan untuk Dinda Putri. Semoga tipsnya bermanfaat. Baik, saya akan langsung menjawab pertanyaan terakhir, yaitu dari Raka Satria mengenai bakat yang Raka miliki itu untuk mengasahnya memerlukan biaya yang tinggi, sedangkan bakat lain yang Raka tidak minati itu memerlukan biaya yang murah, akan tetapi di masa depan tidak menjanjikan seperti itu ya. Mungkin menurut saya, misalnya ingin melatih bakat yang Raka minati, yang awal tadi yang Raka minati tapi biayanya mahal, mungkin Raka bisa mencari alternatif lain dengan cara belajar otodidak dari YouTube misalnya, atau dari dari platform lain, atau dari teman Raka sendiri, atau dari orang-orang yang ada di sekitar Raka tentang kegiatan tersebut. Atau mungkin kalau bisa, Raka bisa mencari kenalan seperti itu, kenalan yang bisa membantu Raka untuk melatih bakat Raka secara lebih mendalam lagi, yaitu bakat Raka yang tadi yang Raka minati dan kira-kira peluangnya di masa depan itu lebih menjanjikan daripada bakat Raka yang tidak Raka minati dan peluangnya tidak begitu menjanjikan di masa depan. Mungkin nanti kalau Raka punya punya kenalan gitu, mungkin bisa Raka lobby nih untuk mengajari Raka gimana mengasah bakat Raka supaya lebih baik lagi, tetapi dengan biaya yang murah seperti itu. Atau mungkin Raka juga bisa mengikuti kompetisi, yang mana kompetisi itu sesuai dengan bakat Raka yang awal tadi. Mungkin nanti kalau jurinya atau orang-orang yang memiliki biaya lebih untuk mengangkat Raka menjadi seseorang yang bisa menyalurkan bakat Raka menjadi lebih baik dengan biaya yang lebih murah atau biaya
mendapat beasiswa seperti itu, misalnya mendapat beasiswa dari orang-orang yang mau membiayai Raka. Mungkin bisa nih Raka manfaatkan untuk mengembangkan bakat Raka menjadi lebih baik lagi, seperti itu. Mungkin sekian ya jawaban dari saya. Semoga dapat menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Dan untuk yang beruntung, hari ini akan saya umumkan lewat Instagram saya. Bagi teman-teman yang ingin tahu siapa yang akan dapat door prize dari saya, boleh banget teman-teman follow Instagram saya, dan di situ nanti akan saya umumkan pemenangnya pada mungkin nanti sore atau besok akan saya umumkan. Teman-teman tunggu aja. Dan sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.